Kritik tajam mengenai pola asuh anak muncul dari seorang ibu dengan akun @b_shen yang menyoroti pentingnya ketegasan tanpa kekerasan terhadap anak, termasuk dalam kasus anaknya Denis Caryesta. Ia menegaskan bahwa alasan usia anak yang masih 2 tahun atau fase toddler tidak boleh menjadi pembenaran untuk memaklumi perilaku buruk yang berulang. Menurutnya, edukasi karakter harus dimulai sejak dini, agar anak memahami batasan dan tidak terbiasa melakukan kesalahan yang sama hanya karena orang tua kurang konsisten. Pemberian hukuman yang efektif seharusnya dilakukan dengan mencabut hak istimewa atas hal yang paling disukai anak, bukan sekadar memberikan teguran lisan yang sering diabaikan. Konsistensi dalam menerapkan aturan sangat krusial, agar anak tidak menganggap remeh kemarahan orang tua dan menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi nyata. Dengan disiplin yang terjaga sejak awal, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih teratur dan menghargai nilai kesopanan tanpa perlu menggunakan cara-cara yang kasar. Nah, kan katanya 4 kali. Ini bukan 4 kali lagi, kayaknya lebih ya. Yang dia bilang 4 kali itu kan pas awal Desember. Ini yang baru kejadian. Dia selalu beralasan, namanya juga anak 2 tahun, namanya juga toddler. Anak itu harus dikasih ketegasan sejak awal ya. Nggak perlu dibentak. Kalau dia bilang kan dia nggak mau kasar sama anak. Nggak perlu kasar. Anak itu seharusnya pertama kali dia bikin salah, itu pertama kali ditegur. Pertama kali ditegur pun belum tentu efektif. Tapi seenggak-enggaknya anak jadi tahu kalau dia salah gitu. Memang di sini di video ini dia udah kasih hukuman, itu udah bagus gitu. Tapi semestinya sejak awal diperlakukan seperti itu. Anak itu tahu loh, anak saya contohnya ya, dari umur berapa ya? Kayaknya setahunan ya, kurang lebih setahun gitu. Dia kan kalau siang pakai Pampers, tapi saya waktu itu setahun lebih itu saya usahakan kayak baby toilet gitu. Kalau siang dia saya lepas pampersnya, jadi dia kalau mau pipis gitu dia ngomong gitu, nggak boleh pipis sembarangan gitu kan ya. Waktu masih di ceritanya itu kalau di rumah itu efektif gitu kan ya. Kalau dia pipis saya nggak kasih yang dia suka. Kalau waktu itu zaman tahun 2005-2006 ya, jadi anak-anak itu kan nontonnya masih pakai VCD. Nah, dia hukumannya nggak boleh nonton VCD. Jadi pokoknya dia cuma boleh duduk gitu ya, main apa aja, tapi nggak boleh nonton. Sementara anak saya suka banget nonton gitu kan. Jadi itu kan kalau kata psikolog itu kalau menghukum anak, pilih yang paling dia suka. Itu yang paling anak saya suka. Dan itu efektif. Pokoknya kalau saya sudah hukum, dia nggak berani lagi. Nah, saya taunya kenapa ternyata hukuman itu efektif, padahal kan katanya masih anak-anak kan ya, masih setahun lebih waktu itu, belum 2 tahun loh anak saya, masih setahun lebih. Itu waktu saya balik ke rumah mama saya, jadi mama saya tuh bilang, anak kecil dihukum, janganlah, kasihan gitu kan. Nah, jadi dia ngompol tuh suatu kali di rumah mama gitu, enggak saya hukum, jadi dia tetap boleh nonton. Tau nggak, dia sengaja nggak pakai Pampers, dia jongkok, dia pipis di kamar. Makanya saya bilang, mama lihat, dia sengaja pipis, jongkok pipis di kamar, padahal dia tahu itu nggak boleh ya kan. Saya marah, saya kasih dihukuman double, 2 hari saya kasih dia nggak boleh nonton. Apa yang terjadi? Dia tahu ternyata mamanya marah serius, jadi dia nggak berani lagi. Jadi kalau saya bilang jangan beralasan masih toddler, masih anak-anak, masih 2 tahun, nggak perlu marah-marah. Bener dikasih hukuman, tapi hukumannya pun harus konsisten, harus tegas. Pilih apa yang dia paling suka, itu cabut 1-2 hari, dia pasti paham. Jadi kalau lu marah-marah ya mungkin itu kasar, bisa menyakiti hati. Nggak perlu marah-marah gitu, kasih hukuman aja. Itu buktinya efektif buat anak saya. Dan kalau di tempat umum, saya juga paling jengkel. Dari sebelum punya anak,
Saya tuh pernah suatu kali makan di tempat apa ya, di kayak restoran lah gitu kan, bukan restoran yang gede, enggak, restoran biasa aja. Jadi ada anak itu ya, sepasang suami istri masih muda bawa anak, terus anaknya tuh didudukin tuh di meja, terus sendok, garpu, sumpit semua dituangin, diacak-acak, dibuat mainan. Saya bilang sama suami saya, nanti kalau kita punya anak nggak boleh seperti ini. Jadi begitu saya punya anak, kita punya perjanjian. Pokoknya kalau misalnya siapa yang mau makan duluan, yang satu jaga anak. Biasanya sih saya yang ngalah, yang karena suami makannya lebih cepat gitu ya. Jadi kalau ini suami makan duluan, nanti kalau udah selesai dia jaga anak, saya makan. Jadi anak itu nggak ngacak-ngacak meja. Jadi kalau dia mau makan pun dia punya, tapi nggak boleh buang-buang barang. Saya paling benci gitu kalau orang buang-buang. Ada yang bilang namanya masih kecil, kalau dia lempar-lempar lepeh-lepeh gitu. Oh enggak, kalau buat saya nggak boleh lempar makan, nggak boleh lepeh-lepeh makanan, harus menghargai. Dan anak saya cukup pembersih anaknya ya, mungkin saya nggak tahu apa karena setiap hari saya perlakuan seperti itu, dia cukup pembersih. Bahkan waktu sekolah itu sempat tuh ya, kayak fingerprint, apa sih yang mewarnai pakai jari, dia bilang, Miss jorok, nanti mami marah. Enggak kok, mami nggak marah, ini kan bisa hilang kalau ya air gitu, sama ketawa. Ya itu karena saya nggak biasakan dia jorok, nggak biasakan dia berantakan gitu ya, jadi dia kebawa gitu. Jadi ini salah kalau bilang masih toddler, masih anak kecil. Enggak, anak kecil juga bisa dikasih tahu, nggak perlu dibentak-bentak, nggak perlu dimarahin, cukup kasih dia hukuman. Apa yang paling dia suka itu cabut 1-2 hari dari dia, anaknya pasti ngerti, yakin. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.